Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dalam PADEL kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekalipun hanya secara online, tetapi kita tetap bersyukur dan percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak, tidak pernah dibatasi oleh waktu. Hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024 kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan kami damai sejahtera, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu. Dan oleh firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan, kami dituntun untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu bagian dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Nah, saya berikan tema kita, karya Roh Kudus bagi segala bangsa. Karya Roh Kudus bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul itu digolongkan sebagai kitab sejarah di dalam Perjanjian Baru. Sejarah tentang gereja dan misi pekabaran Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam kitab ini kita akan menemukan gerakan perintisan gereja oleh para rasul. Tetapi jangan lupa bahwa tentu tokoh utama dalam kisah para rasul sesungguhnya adalah Roh Kudus. Sekalipun judul dari kitab ini disebut Kisah Para Rasul, tetapi tokoh sentralnya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memakai para rasul untuk menjalankan misinya, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Dr. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, mengisahkan tentang janji kedatangan Roh Kudus. Dan kemudian di dalam pasal 2, penggenapannya dinyatakan ataupun direalisasikan, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi. Nah, di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 ada janji. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi itu diartikan menjadi martir atau martus, atau bahasa lainnya disebut syahid. Menjadi saksi di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam pasal 2 pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah dan kemudian memenuhi orang-orang percaya di Yerusalem. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, maka ada sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis serta menerima karunia Roh Kudus. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Jadi jelaslah bahwa
kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus itu berlaku bagi segala bangsa, bagi segala umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang di luar Yahudi atau disebut dengan istilah non-Yahudi. Seperti dalam teks bacaan kita, bahwa Roh Kudus bukan hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, tetapi juga sampai ke Samaria. Jadi ini hal yang sangat mendasar yang penting kita pahami Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita perhatikan menjadi pelajaran. Pertama, tentang pribadi Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Saya yakin bahwa kita sudah sering mendengarkan pengajaran atau PA tentang Roh Kudus. Tapi baiklah kali ini saya menyampaikan lagi bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ini adalah hal yang sangat penting. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, atau sering disebut dengan istilah Trinity, Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Jadi disebut dengan Trinity atau Trinitas, Tritunggal. Sehingga dengan demikian Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa ataupun power, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa. Bahwa Roh Kudus setara, sehakikat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, maka di sana diulang-ulang dipertegas bahwa Roh Kudus itu disebut sebagai seorang penolong yang lain, lalu memakai kata ganti orang ya, supaya ia, jadi ia itu orang ketiga tunggal. Lalu ditegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Maka sebagai pribadi, Roh Kudus itu memiliki pikiran. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Tapi juga dia memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30. Karena Roh Kudus adalah pribadi memiliki perasaan, sehingga dia dapat berduka, dia dapat merasakan kesedihan ketika manusia melakukan dosa. Selain itu, dia juga memiliki kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Jikalau Roh Kudus bukan pribadi Allah, tentu dia tidak akan memiliki aspek-aspek seperti pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini hal yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah penegasan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dan yang kedua, apa saja karya Roh Kudus? Tentu karya Roh Kudus ini sangat banyak. Karya Roh Kudus ya sama dengan karya Allah Bapa dan Allah Anak dalam pengertian yang general, dalam pengertian umum. Tetapi secara spesifik, apa saja karya Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang percaya. Ini secara khusus menyangkut kepada pribadi kita sebagai manusia, sebagai orang percaya. Maka karya Roh Kudus dalam diri kita adalah pertama melahirbarukan kita secara rohani, sehingga kita disebut menjadi manusia baru. Ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Ketika kita memiliki status yang baru sebagai manusia baru, maka Roh Kudus berdiam di dalam kita, atau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Bahwa kita disebut menjadi orang Kristen sejati adalah ketika kita sudah memiliki kelahiran baru, atau disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 5-6,
dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali secara rohani. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan ketika kita sudah mengalami Roh Kudus, Dia berdiam di dalam kita. Sehingga 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Artinya orang-orang yang percaya adalah menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Nah, ini yang pertama, karya Roh Kudus yang spesifik di dalam diri kita, bahwa Dialah yang melahirbarukan kita secara rohani. Lalu yang berikutnya, bahwa Roh Kudus juga yang mengarahkan hidup kita, yang memimpin kita, yang mengajar kita, yang menghibur kita, yang mengingatkan kita. Jadi ada banyak ya karya Roh Kudus secara personal di dalam diri kita. Kita bisa membaca itu di dalam Yohanes 16 ayat 13, bahwa Roh Kudus itu disebut adalah Parakletos, Dia adalah penolong, Dia penghibur, yang juga memimpin, mengajar kita akan kebenaran, sehingga kita mengerti kebenaran yang sejati. Jadi inilah karya yang spesifik di dalam diri kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau sekarang ini kita mengerti firman Tuhan, itu karena karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan firman, iya. Tapi juga Roh Kudus yang memberikan kita penerangan ataupun pencerahan sehingga kita dapat mengerti kebenaran yang sejati. Jadi jangan pernah mengabaikan peran Roh Kudus dalam diri kita. Jangan berpikir, wah saya mengerti firman karena memang saya punya otak, punya akal budi. Betul, semua orang juga punya akal budi, punya otak. Tetapi firman itu adalah kekal. Firman itu tidak terbatas. Mungkinkah kita bisa memahami firman yang tidak terbatas itu tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus? Tidak mungkin. Karena memang Roh Kuduslah pengajar utama di dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita mengkhotbahkan firman Tuhan, kita harus meminta pimpinan Roh Kudus. Kita harus meminta pertolongan Roh Kudus sehingga kita tidak salah, tidak menyesatkan orang ketika kita menyampaikan firman. Apalagi karya Roh Kudus? Pertama, melahirbarukan, kedua, memimpin, mengarahkan, mengajar, menumbuhkan ya. Yang ketiga, menumbuhkan dan memberi buah. Jadi, saudara-saudara, tentu sangat jelas Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan ada buah roh. Itu buah Roh Kudus itu bukan berasal dari kita ya. Dikatakan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera dan seterusnya sampai kepada pengendalian diri, penguasaan diri. Itu adalah buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita ketika kita hidup di dalam firman, ketika kita hidup di dalam ketaatan, ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka yang keluar adalah buah Roh Kudus. Jadi kita tidak mungkin menghasilkan buah rohani atau buah Roh Kudus jikalau kita hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Ini ya. Lalu berikutnya, apa karya Roh Kudus secara spesifik? Itulah yang memampukan dan memberikan kita karunia dan kuasa untuk menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8 jelas ya. Dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Ya, kita diberikan kuasa. Jadi, kuasa itu bukan berasal dari kita, tapi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Lalu kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani untuk bisa melayani secara efektif. Setiap kita punya karunia rohani pasti. Ada karunia untuk mengajar, karunia memimpin, karunia memberitakan Injil, ya semua sebenarnya ya. Kita mendapatkan karunia. Sekalipun tidak semua yang mayor, tidak semua sama, berbeda-beda. Bahkan juga ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi setidaknya kita memiliki satu karunia yang bisa dikembangkan, yang bisa dipakai untuk membangun kerajaan Allah. Maka saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berkata, aku tidak bisa melayani karena aku tidak punya karunia rohani. Tapi kita harus yakin, kita semua punya karunia itu. Asalkan saja kita mau terlibat dalam pelayanan.
Karena untuk mengetahui karunia apa yang ada pada kita, memang kita harus melibatkan diri dalam pelayanan. Baik itu dalam pelayanan gerejani, pelayanan persekutuan, pelayanan diakonia, pelayanan apa saja. Itu bisa dipakai Tuhan untuk kita bisa mengetahui karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu berikutnya bahwa karya Roh Kudus adalah mempersatukan segala suku bangsa. Karya Roh Kudus yang menuntun segala bangsa untuk datang kepada Dia. Ya. Jadi Roh Kudus itu berkarya, Dia hadir untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Yerusalem, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Bahkan kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki kepastian keselamatan, itu karena karya Roh Kudus. Memang memakai para misionaris terdahulu, ada Nomensen ke Tanah Batak, dan juga misionaris lain ke tanah yang lain ya. Tapi itu menunjukkan bahwa Roh Kudus tetap berkarya, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa Roh Kudus mau menyatakan kasih-Nya, mau menyatakan kehendaknya, mau menyatakan segala yang baik di antara segala suku bangsa, mau mempersatukan segala suku bangsa. Jadi ini adalah peran Roh Kudus yang secara spesifik yang kita sudah alami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka tentu kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus yang sungguh-sungguh ya hidup dan berkuasa. Dan yang ketiga pertanyaannya, bagaimana seseorang dapat mengalami Roh Kudus? Memang tadi saya sudah singgung ya. Seseorang bisa mengalami Roh Kudus adalah ketika dia sungguh-sungguh percaya dan menerima firman Allah yang diberitakan. Filipus memberitakan Mesias kepada orang-orang di Samaria. Ini kan konteks bacaan kita ya. Ya, di dalam Kisah 8. Dan ketika Filipus memberitakan firman, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang Mesias, mereka percaya. Dan setelah itu mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Dan ini membawa mereka kepada kepastian keselamatan. Tapi kemudian, bagaimana mengalami Roh Kudus? Memang harus menerima Roh Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus secara pribadi. Ketika terdengar bahwa orang-orang Samaria sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Rasul Petrus dan Yohanes datang. Datang untuk apa? Datang untuk mendoakan, meneguhkan mereka dengan penumpangan tangan agar mereka menerima Roh Kudus. Jadi sekali lagi dicatat dalam bagian ini, Petrus dan Yohanes datang meneguhkan mereka dalam doa. Dan ada penumpangan tangan, mereka menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Roh Kudus bekerja secara supranatural. Artinya melampaui alam ini, melampaui kemampuan kita secara manusia. Inilah penggenapan janji Allah itu dalam Kisah 1 ayat 8. Bahwa orang-orang Samaria juga menerima Roh Kudus dan mengalami kuasanya. Jadi kalau kita sekarang dapat percaya dan menerima Dia, itu benar-benar karena apa? Kasih karunia. Sebab kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, masih dalam Kisah 8 ayat 19 sampai 20, kita bisa lihat di sana. Petrus menegur Simon. Kenapa ditegur dengan keras? Karena mengira dia dapat membeli kuasa Roh Kudus itu. Maka Petrus berkata kepada Simon, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Mengapa Petrus dengan keras menegur Simon? Karena Simon berpikir dengan kuasa itu, maka dia akan lebih sukses dalam bisnisnya. Tetapi Roh Kudus, saudara-saudara, tidak bisa diperalat untuk kepentingan pribadi. Roh Kudus tidak bisa kita peralat untuk kepentingan bisnis kita. Roh Kudus kita tidak bisa permainkan atau kita mainkan untuk kesuksesan kita. Tidak bisa. Jadi saudara, di sini jelas ya, bahwa seseorang dapat mengalami Roh Kudus, tentu bukan karena dia punya
banyak uang, dia bisa membeli kuasa. Tidak. Bukan karena dia pintar, dia tahu banyak rumus, dia tahu banyak teori. Bukan. Tetapi seseorang dapat mengalami Roh Kudus ketika dia sungguh-sungguh beriman, percaya, dan menerima firman yang diberitakan. Menerima Yesus sebagai firman yang hidup, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia membuka hatinya, menerima Roh Kudus yang berdiam, yang akan mendiami dan memenuhi kehidupannya. Sehingga dia dapat mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sangat penting saya sampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana sikap orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Bagaimana sikap kita yang sudah memiliki Roh Kudus? Orang yang sudah memiliki Roh Kudus seharusnya memiliki cara pandang yang sudah diubahkan. Cara pandang seperti apa? Dari egosentris kepada teosentris. Tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat kepada Tuhan. Ini adalah perubahan yang harus kita miliki. Kalau saudara dan saya, Bapak, Ibu, dan saya berkata, saya sudah lahir baru, saya sudah memiliki Roh Kudus, maka seluruh kehendak kita, pikiran kita itu ditaklukkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Sehingga tidak lagi ego yang muncul, tidak lagi egosentris, tapi berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Theos itu. Kemudian apalagi perubahan cara pandang dari lokal kepada global. Artinya kita tidak berpusat lagi kepada lingkungan kita atau gereja lokal kita sendiri, tapi sudah berpikir secara global. Kenapa? Karena tembok pemisah itu sudah dirubuhkan. Tembok pemisah antara orang Yahudi dan Samaria sudah dirobohkan oleh karya Roh Kudus. Para rasul tidak boleh lagi hanya memikirkan yang penting Yerusalem, yang penting kotaku, yang penting daerahku. Kalau sekarang yang penting gerejaku, yang penting sinodeku. Tidak, tapi harus keluar dari Yerusalem, keluar dari kampung sendiri dan berpikir secara luas untuk menjangkau suku-suku bangsa yang lain. Inilah misi itu. Lalu kemudian pola pikir unity in diversity. Artinya harus ada saling penerimaan sekalipun ada perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan bahasa, suku boleh beda, tapi Roh Kudus tidak berbeda kan? Roh Kudus itu tetap satu. Kita semua adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Maka mari kita bersatu untuk melakukan misi Tuhan di dunia ini. Kita tidak hanya bersatu ketika beribadah bersama. Kita tidak hanya bersatu ketika kita memiliki kegiatan bersama. Kita tidak hanya bersatu ketika kita dalam satu PA bersama-sama. Tidak, tapi kesatuan kita adalah kesatuan yang rohani dan kesatuan yang kekal. Kita adalah satu tubuh Kristus. Maka dikatakan kita satu iman, satu pengharapan, juga satu kasih, satu Tuhan, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Jadi pola pikir diubahkan dari yang egosentris kepada teosentris, dari lokal kepada global, dan kemudian pola pikir yang tidak lagi ada yang namanya parsial, bagian-bagian, tapi kita adalah satu kesatuan sekalipun di dalam perbedaan. Dan yang terakhir, kita memiliki hati misi. Hati misi, inilah hati Bapa. Artinya kita memberi diri untuk siap diutus. Ya, artinya misi itu kan pengutusan. Dipakai menjadi alat Tuhan. Menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara bagaimana? Memang ada banyak mekanisme atau peran yang bisa kita lakukan. Ada yang pergi sebagai utusan dalam pengertian utusan misi lintas budaya, ada misionaris, tapi juga bisa sebagai pengutus, bisa sebagai penyambut, bisa sebagai pendoa syafaat, bisa sebagai pemobilisasi atau mobilisator, menjadi pengajar. Dan ini adalah peran-peran yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau terlibat dalam misi global Allah? Apakah kita mau dipakai oleh Roh Kudus dalam menjalankan misinya di dunia ini? Sebab sasaran utama kita adalah supaya segala bangsa juga mengalami dan menerima Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus hadir untuk segala bangsa. Itu tema kita. Karya Roh Kudus bagi segala bangsa. Roh Kudus bagi semua umat manusia. Dan dia mau berkarya melalui orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua diberikan tugas yang sama.
untuk menjalankan amanat agung, memberitakan Injil ke segala suku bangsa. Dimulai dari mana? Yerusalem. Dimulai dari keluarga kita, tapi juga secara bersamaan juga dikerjakan di luar keluarga kita, di tengah suku-suku bangsa, di dalam negeri, di luar negeri. Misi harus tetap berjalan. Jadi mari kita memberi diri terlibat dalam penuntasan amanat agung. Mari kita mau menjalankan peran kita, apapun peran kita sama pentingnya. Ada yang menjadi utusan pergi, ada menjadi pengutus, ada menjadi pendoa syafaat, ada menjadi mobilisator, ada menjadi penyambut. Apapun peran kita, itu sangat penting di hadapan Tuhan dalam rangka menjalankan misi Tuhan. Dan mari kita terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menjalankan peran kita, diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat mengingat, untuk kami dapat melakukan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkatilah ya Tuhan PADEL ini, supaya tetap dapat berjalan di dalam segala ketekunan, dalam kesetiaan mengiring Tuhan, bahkan menjalankan misi Tuhan. Berkati para pemimpin kami, pembina kami, Ibu Devi, Tuhan memberkati bersama dengan Bapak Luhut dalam semua pergumulan di tengah keluarga, dalam tugas kenegaraan. Tuhan beri hikmat bijaksana, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat untuk terus dapat menjalankan tugasnya di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga. Bahkan dimanapun hamba-Mu berada, tetap dipakai Tuhan menjadi berkat. Berkati juga semua pengurus, ketua, Ibu Reli, dan semua sekretaris bendahara, semua anggota PADEL. Tuhan mengetahui pergumulan masing-masing, kiranya Tuhan melawat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu, yang bimbang, Tuhan teguhkan imannya, dan Tuhan memakai kami semua menjadi alat berkat dimanapun berada. Tuhan menjaga, melindungi semua keluarga besar kami, anak-anak, cucu, semua Tuhan berkati. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan berikan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan. Yang bekerja, Tuhan berkati buat berhasil. Yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, Tuhan buka pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua anggota PADEL. Tuhan berikan kesetiaan membaca firman dan merenungkan firman serta melakukan. Biarlah kami terlibat dalam misi global, dalam penuntasan amanat agung, dalam pemberitaan Injil, dan juga terlibat di dalam pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan lingkungan kami, menyerahkan gereja kami masing-masing, berkati para pendeta, berkati para penginjil, berkati para sintua, supaya tetap setia melayani. Berkati lingkungan kami, berkati bangsa dan negara kami, juga menjelang 17 Agustus, dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan keamanan, Tuhan jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala perpecahan. Biarlah negara kami tetap aman, maju, berkati pemerintah kami, presiden yang sedang memimpin saat ini, wakil presiden, semua kabinet, bahkan juga presiden terpilih yang akan datang melanjutkan pemerintahan. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Dan karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus memberkati kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah firman Tuhan dalam PA kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.